Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes banget ini. Kasih pantun dulu ya Bu ya, biar semangat ya. Nanti jangan lupa kasih cakepnya gitu ya. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam nggak dijawab dengan semangat, kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang berbahagia yakni Mbak Sepia Yunisari dan Mas Susi Pugawah ya. Dan juga kepada kedua orang tua mempelai yang izin saya tidak sebutkan namanya karena nggak ada namanya di sini. Pak Hasrat Tanur. Apa Bu? Pak Hasrat Tanur. Pak Hasrat ya. Pak Hasrat. Pak Hasrat ya, Tanur. selaku Sohibul Bait ya Bu ya. Dengan Ibu Erlinda. Dan Ibu Erlinda. Dan semua ibu-ibu yang hadir pada hari ini, sepertinya wajah-wajahnya nggak asing buat saya. Karena saya sebelum kesini sudah di screening dulu. Iya, baru kali ini ceramah kayak orang ta'aruf. Dikasih tahu dulu ya Pak. Dikasih tahu, Ustadz minta biodatanya. Katanya biar keluarganya lebih kenal. Karena memang seumur-umur saya ceramah baru kali ini nih. Tapi nggak apa-apa, ada istilah tak kenal maka ya kenalan. Iya, tak kenal maka tak sayang hanya berlaku untuk yang sudah menikah, yang nggak boleh, yang belum menikah nggak boleh. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya sangat senang dan berbahagia sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu Villa 3. Sampai pertanyaan yang terakhir, Ustadz pernah ngisi di Al-Hidayah ya? Saya kasih emot senyuman saja. Nggak pernah, Ibu nggak ada enggak sama saya? Bapak-bapak mungkin. Oh bapak-bapak, ya, jadi saya dilupakan begitu saja tidak apa-apa. Materi hari ini berarti temanya jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu masih ingat tarawih, bukan tarawih, Idul Fitri. Idul Fitri, khutbah Idul Fitri tahun yang lalu. Nah, jauh ya Bu ya. Kecil ya Bu ya. Asoleha kali. Iya, tahun yang lalu kalau nggak salah Idul Fitri. Itu kan kalau di Villa 3 kalau nggak salah kan gabungan ya Bu ya. Jodoh Bu, mau usah dibahas Bu. Lagi ngebahas kapan ketemunya. Itu dia. Sama Asoleha kali Pak Ustaz. Iya, yang jelas kalau di majelis taklim saya nggak tahu karena posisi saya selama ini hanya menggantikan atau badal ya di majelis taklim apa Bu? Asoleha itu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi saya husnuzon, saya yakin ibu-ibu semua insya Allah orang-orang yang memang istiqomah dalam kebaikan dan rajin mengaji ya kalau saya lihat dari wajah-wajahnya wajah-wajah rajin mengaji semua nih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur Bu pada hari ini, pada kesempatan kali ini bisa hadir memenuhi undangan Sohibul Bait. Penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat dan detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur. Terlebih
Sebagaimana kita ketahui dan rasakan sekarang bahwa kita berada di bulan haram. Tapi mohon maaf, kita hampir sudah selesai nih Bu ya. Kalau bulan haram ini bulan apa Bu namanya? Bulan Rajab. Ya. Ini pekan terakhir kita berada di bulan Rajab. Tentu kita kenapa harus bersyukur? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Rajab ini. Jadi bulan Rajab itu adalah satu di antara 4 bulan yang secara tidak langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dalam 1 tahun kata Allah jumlah bilangan itu ada 12 bulan. Dalam ketetapannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 4 bulan haram. Memang dalam ayat tersebut tidak disebutkan nama bulan, tapi dari penjelasan hadis Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, yakni syahrul Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah, kemudian dilanjutkan dengan bulan Zulhijjah dan dilanjutkan lagi dengan bulan Muharram, baru setelah itu ada jeda masuk bulan Rajab. Nah, hari ini kita berada di bulan Rajab. Maka kemudian menjadi pertanyaan, ada apa Ustadz dengan bulan Rajab? Bulan Rajab ini para ulama mengatakan adalah bulan yang memiliki nilai keistimewaan tersendiri. Disebutkan oleh sebagian ulama bulan musim kebaikan. Jadi di bulan Rajab ini sangat dianjurkan kita banyak melakukan aktivitas kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ketika setiap kebaikan yang kita lakukan di antara 4 bulan haram tersebut termasuk bulan Rajab itu lebih disenangi oleh Allah, lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah. Yang paling dulu Mas Atsusi, dipanggilnya apa Ugawa aja? Atsusi, Mas Atsusi dan Mbak Servia ini melaksanakannya. Oh, hari ini syukurannya. Kalau pernikahannya sudah ya pada tanggal 31 Agustus. Berarti ini syukuran. Ini termasuk bagian ibadah loh. Aktivitas apapun kebaikan itu selama kalau kita niatkan karena Allah, ini bagian dari ibadah. Maka ketika setiap kebaikan dilakukan di antara 4 bulan haram ini, maka memiliki nilai kesempurnaan. Tapi sebaliknya hati-hati. Ketika setiap kebaikan itu lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, maka berhati-hatilah. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Kebalikannya. Kalau setiap kebaikan itu lebih disukai oleh Allah, maka hati-hati dengan setiap kemaksiatan yang ketika kita lakukan itu lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dari sini kita bisa memulai Ibu, bahwa di antara salah satu bentuk kasih sayang dan karunia yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika Allah menciptakan musim-musim kebaikan. Musim kebaikan ini yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah, termasuk pernikahan. Maka ketika kita menyadari sepenuhnya Ibu bahwa setiap pernikahan itu bernilai ibadah, maka dari pernikahan itu pasti nantinya akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Karena konsep kebaikan itu kalau kata ulama itu disebut dengan istilah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau siapapun orangnya menyadari bahwa setiap orang melakukan kebaikan itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, termasuk pernikahan. Ketika mengawali niatnya itu dengan ibadah, itu pasti akan melahirkan banyak kebaikan, Bu. Makanya saya tegaskan, mohon maaf Bu, izin, orang yang melangsungkan pernikahan itu pasti Bu, saya katakan pasti. Kenapa? Karena janji Allah. Pasti dia hidupnya akan berkah. Kenapa? Dari nikah saja sudah banyak didoakan sama orang. Betul? Apa doanya? Barakallahu wa baraka alaika wa jama bainahuma bil khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua itu dengan kebaikan. Jadi tenang aja Mas Susi ya.
Atsushi. Atsushi itu bahasa apa ya? Jepang. Oh, Jepang ya? Masya Allah. Atsushi. Jadi mata susi tenang aja, nggak usah khawatir. Pasti orang nikah itu sudah dijamin oleh Allah kehidupannya. Jadi nggak usah buat target, rencananya mau begini itu nanti aja. Yang penting jalani aja dulu. Selama ini coba tanya sama orang tua kita, ibu-ibu. Dulu sebelum nikah pasti suaminya kebanyakan rata-rata pekerjaannya kontraktor ya Bu ya. Rata-rata termasuk saya dulu sebelum nikah itu rata-rata kita semuanya kontraktor semua Bu. Suami kita kontraktor, ngontrak ya dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Nggak punya rumah. Betul ya Bu ya? Sebagian, nggak semuanya gitu. Termasuk saya Bu kontraktor dulu Bu. Udah bosen menjadi kontraktor. Dan saya memang nggak punya rencana apapun. Memang begitu nikah, jujur kalau boleh saya cerita Mas Asusi sedikit tentang saya daripada menceritakan orang, mendingan ceritain diri sendiri aja Bu ya. Saya nikah di tahun 2002 saya menikah di usia 25 tahun. Wallah ketika saya awal menikah memutuskan untuk nikah, saya nggak punya kerjaan Bu. Oh tuh beruntung tuh. Istrinya tuh apa mau tuh? Ya mau, alhamdulillah jadi sekarang. Tahun 2002 saya menikah Bu, nggak punya kerjaan saya tuh punya ngajar privat. Yang gajinya pada saat itu hanya 25.000 di tahun 2002. 25.000 tuh besar nggak tahun segitu? Kecil kan Bu, 2000 kecil. Tapi alhamdulillahnya saya dikasih sama Allah istri yang memang sabar dan mau menerima saya apa adanya. Jadi ketika saya coba ta'aruf dengan istri, kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk khitbah, pada saat itu ada pertanyaan dari saya punya kakak, Mbak kok mau sih sama Imron? Padahal nggak punya kerjaan. Jawaban istri saya sederhana Bu, kalau sama yakin aja Mbak. Pertanyaan saya masa balik, Mas Imron yakin nggak dengan saya? Jadi kalau Mas Imron yakin dengan saya, bismillah saya siap untuk mendampingi Mas Imron nanti. Tapi kalau Mas Imron ragu dengan saya, dengan kondisinya hanya menjadi seorang guru ngajar 25.000, ya lebih baik jangan. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh istri saya itu memberikan motivasi buat saya. Oh iya ternyata bahwa nikah itu jangan berpikir masalah profesi, masalah kerjaan itu nanti gampang. Ada cerita yang kedua nih yang menarik nih Bu. Mulu nih, ya Bapak Ibu ya, nanti ada materi. Saya ngajar di pesantren Fathan Mubinaka Ibu, nah, depan pom bensin ya Bu ya, masuk ke dalam pesantren Tahfiz Fathan Mubinaka. Saya punya murid yang sekarang murid itu jadi ustadz. Satu-satunya murid saya ketika kelas 2 SMA, dia bilang sama saya waktu itu, memang ini murid kesayangan saya. Jadi bapaknya itu seorang mu'alaf dan artis papan atas dulu. Waktu Ibu pernah dengar nggak film Wiro Sableng? Kamu pernah dengar? Wiro Sableng itu Ibu yang suka ketawa-ketawa berarti penggemarnya kalau Wiro Sableng. Jadi itu lawan mainnya Wiro Sableng itu musuhnya. Nah itu bapaknya dia tuh. Jadi artis zaman dulu gitu. Mu'alaf. Namanya siapa saya lupa. Ada Yakubnya itu orangnya kayak orang Chinese dia. Chinese masuk ke sana. Dur. Jadi dia kelas 2 bilang sama saya, Ustaz, saya kayaknya nggak lanjut ya di pesantren gini. Emang kenapa? Nah? Saya mau fokus apa? Saya mau fokus menghafal Quran. Karena memang di Fathan Mubinaka itu memang selain menghafal Quran, di sana juga ada pelajaran sekolahnya. Jadi kepingin dia itu targetnya nanti selesai lulus sekolah kelas 3 itu lulus mau bisa menghafal Quran 30 juz mungkin gitu. Kayaknya kalau di sini nggak bisa Ustaz. Saya bilang ya sayang kalau kamu berhenti, tanggung kelas 3 sebentar lagi tahun depan. Saya ngasih motivasi, tapi Ustaz saya nggak kuat Ustaz. Terus saya ajak ngobrol, saya kasih motivasi. Alhamdulillah terbuka dulu. Dan akhirnya saya bilang begini, sudah kalau gitu kamu nggak usah sibuk dengan urusan sekolah. Sekarang kamu fokus baca Quran saja. Yang penting nanti Ustaz akan sampaikan ke guru-guru yang lain. Kamu punya target tahun ini selesai 30 juz mungkin. Oke Bu, selesai. Alhamdulillah dengan izin Allah berjalannya waktu selesai 30 juz. Saya pikir tadinya itu informasinya itu hanya main-main saja, nih anak mungkin terlalu banyak kemauan. Tapi ternyata suatu ketika saya diundang, ada informasi dari pesantren, ada undangan tasmi' Quran 30 juz mungkin. Saya bilang siapa anaknya? Oh ternyata itu murid saya itu. Saya sebutkan namanya Abian.
Abian ini satu-satunya santri alumni pertama di Fathan Mubina yang selesai 30 juz mungkin Bu. Kalau mungkin itu kalau bahasa sekarang itu mungkin kalau kaitan dengan kampus itu apa namanya? Komlut, betul. Atau mungkin excellent atau mumtaz lah bahasanya gitu. Dan itu ditasmi lagi Bu. Jadi yang disebut mungkin itu hanya selesai 30 juz, tapi ditasmi lagi dari juz pertama sampai juz 30. Itu 2 kali duduk, idealnya 1 kali duduk, karena memang yang tasmi yang mendengarkan itu maksudnya ustaz-ustaznya terbatas, akhirnya 2 kali duduk. Selesai 30 juz, alhamdulillah saya merasa senang bahagia. Nah ini poin yang kedua, ini Bu, ada cerita menarik. Begitu selesai lulus dan kemudian selesai di wisuda, orang tuanya bersyukur dan langsung mendapatkan hadiah dari pesantren Bu. Saking senangnya pesantren itu, karena punya anak murid yang memang hafal Quran 30 juz mungkin, akhirnya dikasih hadiah umroh sama ketua yayasan. Lulus dari sana 6 bulan karena diminta untuk mengabdi sama pesantren. Apa Bu kata ketua yayasan? Kamu tetap di sini sampai nanti 1 tahun dan berharap mudah-mudahan nanti pesantren bisa kamu bisa ngajar di sini. Udah Bu, ngejalanin ngajar 6 bulan. Selanjutnya ketemu sama saya, Ustaz. Saya mau ngomong penting Ustaz. Apa nak? Bismillah Ustaz. Mohon doanya dan mohon support dan dukungannya. Apa nak? Saya mau nikah. Mau nikah. Saya pikir tadinya bercanda. Kamu bercanda apa serius? Betul Ustaz. Emang udah ada calonnya? Ada Ustaz. Saya pikir calonnya itu siapa? Ternyata nggak jauh-jauh dari santri akhwat. Yang ternyata tanpa sepengetahuan saya Ibu, dia sudah kenal lebih dahulu, cuman saya nggak mau kepo kenalnya di mana gitu kan. Tapi intinya memang sudah kenal. Cuman yang bikin saya kaget itu baru lulus kemudian mau nikah. Itu gimana ceritanya? Iya, saat yang menjadi masalah sekarang adalah ibu saya, orang tua saya nggak setuju. Iya iyalah nggak setuju nak, kamu baru lulus kemarin, kamu belum punya kerjaan. Gimana ceritanya kamu mau menikah? Udah akhirnya ngomong ngalur ngidur, akhirnya dia minta tolong sama saya untuk bisa menjelaskan ke orang tuanya, meyakinkan orang tuanya dia punya niat baik untuk nikah. Pertanyaannya cuma satu Bu. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak Ustaz Imron nanya? Iya Ustaz. Apa alasan kamu mau nikah? Yang bikin saya kaget jawabannya adalah, saya Ustaz memutuskan bismillah mau menikah karena saya ingin menjaga hafalan Quran saya. Itu yang bikin saya Masya Allah. Kamu yakin nak? Yakin Ustaz. Baik, kalau kamu yakin Ustaz Imron akan bantu. Akhirnya saya sibuk ngasih datang ke orang tuanya, ngasih penjelasan untuk meyakinkan orang tuanya. Akhirnya alhamdulillah orang tuanya paham, ngerti. Cuma Ustaz, ini setelah saya diskusikan dengan dari pihak perempuan, orang tua perempuan, ternyata katanya insya Allah bisa diterima, nanti bisa khidbah, tapi nikahnya enggak tahun ini, tahun depan. Singkatnya, akhirnya sekarang menikah. Enggak punya kerjaan Bu, enggak ada pekerjaan tetap. Sebagaimana yang mungkin sebagian orang tua menginginkan ketika ada anaknya yang mau menikah, khususnya laki-laki, ada target, harus kerja dan sebagainya, harus punya rumah. Tapi ini ternyata kejadian nyata. Nggak perlu yang namanya kerjaan. Alhamdulillah saat ini anaknya Masya Allah hidupnya mapan dan menjadi seorang guru dan sekarang menjadi imam di beberapa masjid. Dan memang anaknya itu pekerja keras luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah. Ini kalau nggak salah sudah mulai nyicil sedikit-sedikit. Masya Allah, ini keberkahan Bu. Jadi mari sama-sama kita pahami bahwa yang namanya konsep keberkahan itu tidak melulu berupa materi. Berkah itu maknanya umum Bu. Kita punya anak kita kemudian soleh dan soleha, anak kita mudah diatur, nggak melawan sama orang tua, itu berkah. Ibu tinggal di perumahan villa 3, punya tetangga baik, guyup, sering tolong menolong, itu berkah dan itu bagian dari rezeki. Ibu punya suami ibu soleh, nggak aneh-aneh, nggak lincah, dan baik sama kita, ngerti perhatian, itu berkah dan itu bagian dari rezeki. Bapak punya istri juga sama, taat, solehat, patuh, semua kebaikan-kebaikan itu yang disebut dengan keberkahan.
maka dipastikan bahwa konsep keberkahan itu pasti akan diberikan kepada orang yang yakin kepada Allah. Maka bagaimana caranya supaya kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup? Dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu konsep kehidupan supaya kita merasakan kebahagiaan dan keberkahan adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Bisa kita buka, yang punya handphone tolong nanti bisa dicek lagi. Kita bisa buka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97. Surat An-Nahl ayat ke-97. Itu konsep kebahagiaan hidup. Orang untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, keberkahan dalam hidup itu adalah surat An-Nahl ayat ke-97. Min amalin apa Bu? Ayat pertamanya saya lupa. Man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa atau orang yang melakukan amal soleh, amal kebajikan, dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Ini janji Allah, bukan kata saya tapi kata Allah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan kasih itu kehidupan yang baik. Jadi kalau kita berumah tangga, konsep iman selalu kita pegang. Amal soleh kita kerjakan. Iman dan amal soleh itu adalah satu kesatuan yang memang gak bisa dipisahkan, Bu. Mengaku beriman kalau tidak beramal repot, Bu. Dipertanyakan keimanannya. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-9, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kan ada ya Bu ya, orang yang ketika dia mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum mu'minin, dia bukanlah orang yang beriman. Loh kok bisa? Dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi Allah tolak keimanannya. Siapa mereka? Adalah orang yang keimanannya itu baru sebatas di lisan, nggak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Sekarang saya tanya Bu, ada nggak Bu orang Islam tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, tapi nggak dikerjakan, dia nggak sholat? Ada nggak orang Islam nggak sholat? Ada. Banyak, tambah lagi, serem amat. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ada nggak orang Islam tahu bahwa Ramadan itu harus ibadah, bulan yang memang harus melaksanakan ibadah puasa, diwajibkan seseorang, orang beriman untuk berpuasa. Tapi ada nggak orang Islam begitu bulan Ramadan dia nggak puasa? Ada nggak Bu? Banyak. Ada nggak orang Islam yang tahu bahwa haji itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, padahal dia mampu, kemudian dia mengerjakan? Ada nggak Bu yang nggak dikerjakan? Ada, banyak juga. Tahu zakat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, karena dia mampu, nggak dikerjakan juga. Ini yang disebut dengan wa ma hum bimumin, orang Islam tapi tidak terima keimanannya oleh Allah. Jadi imannya itu kalau dalam surat Al-Hujurat Ibu ayat ke-14 namanya iman orang Arab Badui. Arab Badui itu qolatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui waktu itu dia menghadap kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasul, saya beriman kepada Allah." Apa kata Rasul? Kata Allah, dijawab langsung, "Qul lam tu'min," katakanlah engkau belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tapi katakanlah kamu baru tunduk. "Walamma yadkhulul fi imanu fi qulubikum," karena imanmu belum masuk dalam qalbumu, dalam hatimu. Apa bukti bahwa kita beriman kepada Allah? Wa in tuti'ullaha wa rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukti orang yang beriman itu pasti akan diberikan kehidupan yang thayyib, yang baik. Kuncinya adalah yakin. Bahkan dalam lanjutan ayat tersebut, walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar, yang lebih dari apa yang telah dia lakukan. Jadi orang beriman itu kehidupan itu pasti dijamin oleh Allah, Bu, dan kita beruntung. Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman. Kenapa Bu kita beruntung? Lihat dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Ayat ini menjadi renungan bagi siapapun termasuk kita, tapi sejatinya ayat ini sedang ditujukan kepada orang-orang non-muslim. Surat Al-Furqan ayat ke-23. Sudah ketemu?
wa qaddimna ma amilu min amalin, itu ya Bu ya. Faja'alnahu haba'an mansuro. Allah nanti di hari kiamat itu akan menampakkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah, itu nanti akan Allah tampakkan kebaikan. Kasih, nih amalan kamu ketika di dunia tuh ini. Itu kan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau ada orang non-muslim, dia punya karya, dia punya jasa. Mohon maaf Bu, yang menemukan lampu ini siapa? Orang muslim atau non-muslim? Orang non-muslim. Yang menciptakan atau menemukan apa, atom dan lain sebagainya, itu kebanyakan atau sebagian besar adalah orang-orang non-muslim. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana nanti di hari kiamat? Apakah mereka akan mendapatkan balasan kebaikan? Kata Allah, aku akan tampakkan semua kebaikan yang telah kamu lakukan di dunia. Akan tetapi kata Allah, khusus orang yang tidak beriman kepada Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Tapi ternyata kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kelak nanti di hari kiamat kebaikan mereka itu seperti debu yang terbang. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena syarat orang masuk surga itu adalah harus dengan amal soleh dan nggak boleh menyekutukannya. Mana Ustadz dalilnya? Nanti Ibu bisa buka lagi tuh di handphone, surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati. Dekat ya Bu ya. Itu potongan dari surat Al-Kahfi ayat 110. Syarat orang bisa masuk surga itu adalah yang pertama dengan amal soleh ya Bu ya. Yang kedua adalah dengan wala yusyrik bi ibadah, nggak boleh menyekutukan, harus beriman kepada Allah. Maka inilah jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Das'at Latif kalau nggak salah ketika ditanya sama Sujiwo Tejo. Kan ada ketika dialog ya di acara apa tuh di Metro TV waktu itu. Ustadz tolong rayu saya supaya saya sholat, karena kalau puasa saya puasa Ustadz, tapi sholat saya belum bisa sholat. Saya ini, karena memang kalau kejawen itu memang rata-rata hampir Bu nggak sholat kalau kejawen itu. Cukup hubungan dengan manusia itu baik, yang penting kita nggak jahat sama orang dan kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu konsep kejawen, kebaikan itu bisa dirasakan. Jadi hablum minanas yang penting, hablum minallah tidak terlalu penting. Tapi kata Ustadz Das'at Latif nggak bisa. Perintah untuk sholat itu beda dengan perintah dengan ayat-ayat yang lain. Puasa nggak cukup. Puasa itu cukup dengan ayat yang turun saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cukup ayat itu turun saja. Perintah haji cukup dengan ayat. Perintah zakat cukup dengan ayat. Tapi sholat nggak cukup, nggak boleh. Allah langsung ingin bertemu kepada, langsung ketemu sama perintah langsung. Dan lihat, anggota tubuh yang paling dihormati adalah kepala. Tapi beda-beda negara, beda ini Bu, perlakuan. Ibu kalau di Arab, silakan Ibu kalau bercanda ngunyeng-ngunyeng kepala gak bakal marah dia. Iya, gak marah Bu, mau dikeplak kayak apa gitu Bu. Ibu tojo siapa namanya? Toyor. Gak marah Bu. Ibu ngunyeng-ngunyeng kayak emang gak marah. Tapi mohon maaf, konon katanya, saya sih gak pernah nyoba. Kata teman, jangan sekali-sekali kalau bercanda sama orang Barat itu megang bokong. Bokong ya? Tapi dia marah dia. Karena kehormatan pala itu ada di bokong. Kalau kita kan kebalikan. Jadi anggota tubuh yang paling dimuliakan itu adalah kepala. Tapi ingat, ketika sudah menghadap Allah, dia harus tunduk sejajar. Dan kunci orang bisa masuk surga adalah ketika beriman kepada Allah dengan amal soleh ketika sholat, dan dia nggak boleh menyekutukannya. Jadi kita beruntung hari ini Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman, iman dan amal soleh. Dan keimanan ini juga Ibu yang harus kita syukuri, karena Rasulullah ternyata begitu kagum kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kagum Rasulullah kepada orang yang beriman?
Orang yang beriman itu, Bu, dalam kehidupannya semua berakhir kepada kebaikan. Kata Rasulullah, ajabalil amrul mu'min, sungguh aku kagum kepada orang yang beriman. Kenapa Rasulullah begitu kagum kepada orang yang beriman? Karena setiap perkara dalam kehidupan selalu berakhir kepada kebaikan. Idza asabatum syarra syakara. Orang yang beriman itu ternyata, Ibu, ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, orang yang beriman kenapa membuat Rasulullah begitu kagum? Idza asabatum darra sabara. Orang yang beriman itu ternyata ketika dia mendapatkan musibah dia sabar, mendapat nikmat dia bersyukur, mendapat musibah dia sabar. Itulah yang membuat kenapa Rasulullah begitu kagum kepada orang yang beriman. Kita alhamdulillah sampai saat ini masih beriman kepada Allah. Mudah-mudahan konsisten dengan keimanan kita. Yang kedua, untuk menggapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga, jangan lupa adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah. Janji Allah lagi-lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Ini jadi nasihat pernikahan ini jadi kayak orang ngaji, Ibu ya. Gak apa-apa, Ibu ya. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu kampung, seandainya penduduk satu negeri amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, nih, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu keberkahan. Pintu keberkahan. Tadi yang saya sampaikan di awal, keberkahan itu konsepnya adalah bertambah kebaikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang namanya rezeki itu datang dari tempat-tempat yang enggak kita duga-duga, Bu. Alhamdulillah banyak orang tua kita yang kalau kita ingat-ingat, Bu, orang-orang dulu tuh kayaknya berkah-berkah luar biasa, Bu, kalau saya perhatikan. Orang tua dulu itu kalau pekerjaan itu enggak mungkin. Bukan gak mungkin, maksud saya orang tua itu pekerjaannya itu biasa-biasa saja, tapi ternyata dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja mereka mampu tuh bisa menyekolahkan anaknya bahkan sampai perguruan tinggi. Berkah-berkah, Bu. Padahal pekerjaannya cuma berkebun, cuma bertani, tapi berkah-berkah luar biasa. Mereka punya anak itu luar biasa, Bu. Jadi anaknya itu taat, patuh, dan gak ada yang macam-macam. Itu keberkahan. Jadi konsep keberkahan ini memang harus kita yakini sepenuhnya, janji Allah. Makanya sampai sekarang, Bu, mohon maaf jujur, Bu ya, kalau saya tanya nih sama orang, Quran ngajar di pesantren gaji berapa? Saya jawab, Bu, dengan nada candaan. Alhamdulillah saya ngajar sampai saat ini gajinya 8 koma. 8 koma nah termasuk lumayan, Ustadz, 8, sekian juta. Bukan, maksud saya begitu lihat tanggal 8 saya koma gitu. Ya gimana saya nggak koma, Bu? Antara pendapatan dengan pengeluaran itu nggak cocok gitu, nggak nyambung. Tapi ternyata matematika Allah dengan matematika manusia beda. Pendapat kita sekian, pengeluaran kita sekian, tapi alhamdulillah sampai saat detik ini, Bu, alhamdulillah saya bersyukur. Semua apa yang saya inginkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada rezeki. Jadi Ibu kalau nanya sama saya, Ustadz punya tabungan? Wallah, Bu, saya katakan ini bukan dalam rangka apa-apa. Saya nggak punya yang namanya tabungan, deposito juga saya nggak punya. Tapi alhamdulillah, saya, Bu, kehidupan saya tuh ada buat makan habis, ada lagi buat makan, udah gitu aja setiap. Jadi memang sengaja saya merasakan, oh iya, ini memang Allah sayang sama saya. Karena bisa jadi, Bu, ketika Allah memberikan harta lebih sama saya, mungkin nanti saya menjadi orang yang lupa, jadi orang yang lalai. Karena laki-laki itu kan pada umumnya, nggak semuanya loh, Bu. Kadang-kadang kalau sudah mendapatkan sesuatu yang lebih, kalau punya sesuatu yang lebih itu kadang-kadang suka lupa, betul nggak, Pak? Oh, enggak juga ya, Pak ya. Ada juga yang enggak. Tapi memang ada juga, Bu. Saya punya teman ya, Bu. Ini teman-teman saya jujur, Bu. Usia saya itu baru 46 tahun, masih muda lah itu ya. Ya tua-tua amat. Tapi mohon maaf, Bu, izin. Teman-teman saya tuh rata-rata circle saya itu rata-rata 50 sampai 60 tahun. Ya, teman-teman saya, jadi memang saya kelihatan tua mungkin karena faktor itu kali ya. Bergaulnya sama aki-aki itu. Itu rata-rata pensiunan semua, Bu. Di perumahan saya Villa Mahkota itu semua komunitas ada semua, Bu. Komunitas olahraga semua ada, mulai dari catur, voli, tenis lapangan, tenis meja, goes, KJS, komunitas jalan sehat,
Itu semua ada di mahkota ada Bu. Semua komplit ada. Sampai gape-nya ada. Saya bingung, catur itu ada tuh. Dan rata-rata pensiun semua mereka aktivitasnya begitu. Ada salah satu teman saya pensiunnya dari BUMN. Kalau Pelindo itu masuk BUMN bukan? Pelindo. Masuk. Ya, Pelindo. Ustaz, saya alhamdulillah sudah selesai pensiun. Ya Pelindo sih karena memang posisi jabatannya lumayan ya hampir 3M sih mah dapat. Tapi dia bilang, uang pensiun saya nggak masukkan ke rekening saya. Dia masukkan ke rekening istri. Beruntung tuh istrinya senang banget ya Bu ya. Tanya, emang kenapa Pak? Saya takut kalau itu masuk ke rekening saya dan saya megang uang, saya takut kembali ke masa lalu. Hilang. Karena dia kalau cerita luar biasa. Saya bilang, Pak mohon maaf, cerita boleh sepintas tapi jangan terlalu detail. Kenapa? Masa lalu itu nggak boleh kita ceritakan. Iya. Masa lalu, masa buruk, apalagi hal-hal yang berbau mas itu nggak boleh ceritakan. Karena Allah sudah menutupi aib kita. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu nggak boleh diceritakan lagi. Allah sudah nutup. Maka laknat Allah bagi seseorang yang melakukan kemaksiatan di malam hari, kemudian besok harinya itu diceritakan kembali. Maka tugas kita hari ini kepada kedua mempelai ini, mari jaga. Saling melengkapi satu sama lain. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang bunyi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan adalah pakaian buat laki-laki. Laki-laki pakaian juga buat perempuan. Kenapa diibaratkan seperti pakaian? Fungsi pakaian tuh biasanya ibu tahu apa Bu? Yang pertama, untuk apa? Untuk aurat. Nanti untuk melindungi yang kedua, nutup aurat tuh. Jadi yang dimaksud dengan aurat ini di sini dalam ayat tersebut surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 158 kalau nggak salah Bu. Ini tolong dikoreksi ayatnya. Kalau suratnya betul surat Al-Baqarah 158 kalau nggak salah. Unna libasul lakum wa antum libasul lakum. Laki-laki pakaian buat perempuan, perempuan adalah pakaian untuk laki-laki untuk menutup aurat. Tapi aurat yang dimaksud di sini yang pertama adalah aurat yang berkaitan dengan masalah hubungan. Hubungan khusus di ranjang itu nggak boleh diceritakan sebetulnya. Pengantin baru gitu ditanya sama temen, gimana malam madu kemarin, bulan madu kemarin, luar biasa. Atau ada juga, payah, ternyata suami saya tidak segagah apa yang saya lihat penampilannya. Ternyata semalam cuma setengah ronde, kayak ayam sayur. Gayanya petantang ketenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur. Kan di TikTok ada yang kayak gitu. Itu nggak boleh diceritakan. Kenapa memang nggak boleh diceritakan? Karena ternyata dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, inna assaron nas min indillahi manjilatal yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi imra'atuhu wa yufdi ilaihi summa yansuru sirroha. Bahwa ternyata seburuk-buruknya manusia nanti di sisi Allah di hari kiamat itu siapa? Orang yang ketika malam harinya dia melakukan hubungan dengan suami dan istri, kemudian salah satu di antaranya menceritakan hubungan tersebut, itu nggak diperbolehkan. Udah cukup hubungan itu menjadi rahasia berdua saja, nggak usah dicerita-cerita. Jadi itu yang dimaksud dengan aurat. Aurat yang kedua dalam surat Al-Baqarah itu yang dimaksud adalah kekurangan suami nggak boleh diceritakan kepada istri. Kebalikannya kekurangan istri nggak boleh diceritakan oleh suami. Suami saya ternyata kalau tidur masya Allah kayak unta mau ngelahirin. Itu jangan diceritakan. Emang kadang-kadang ada Bu orang yang karung-karung luar biasa. Saya punya teman itu, saya kalau jalan-jalan sama dia, saya jaga jarak aja tuh kalau malam hari tidur tuh. Karena memang saya termasuk kalau tidur Bu nggak bisa kalau yang namanya ada suara itu. Saya harus sepi, hening gitu. Apalagi kalau saya tidur tuh nggak bisa kalau lampu nyala tuh nggak bisa Bu. Sama nggak kita Bu? Oh sama. Itu ada teman saya begitu. Akhirnya saya coba ngalah lah, nggak apa-apa saya tidur di mari, yang penting saya nggak kedengaran suara itu. Itu memang ada yang seperti itu. Tapi nggak boleh juga diceritakan karena memang yang namanya pasangan suami istri itu pasti ada
kekurangan. Kekurangan itu saling melengkapi, saling menutupi satu sama lain. Sebagaimana fungsi dari pakaian itu adalah menutupi kekurangan. Jangan diceritakan. Tapi ada juga pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita ada masalah? Nah, itu lain lagi ceritanya, Bu. Jadi misalnya kita ada masalah nih sama istri kita, kemudian kita butuh orang untuk menyelesaikan masalah. Mau tidak mau kan kita harus menceritakan, Bu. Nah, itu diperbolehkan dengan niat untuk mencari solusinya. Jadi Mas Asusi nanti kalau ada masalah sama istri, ini biasanya kan kalau 6 bulan tuh masih kayaknya masih terasa kayak pengantin baru gitu. Tapi nanti di perjalanannya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah mulai itu nanti godaan-godaan itu selalu ada, muncul permasalahan-permasalahan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa namanya rumah tangga harmonis itu adalah rumah tangga yang nggak pernah ada berantemnya, nggak salah. Harmonis itu yang namanya harmonis disebut dengan harmonis adalah ketika ada persoalan, ada permasalahan, selesai, nggak pakai lama-lama, selesai. Karena kalau yang disebut dengan romantis, harmonis itu tidak ada permasalahan, tidak ada pertengkaran. Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya pernah terjadi, Bu. Pernah nggak Ibu dengar kisah ketika Rasulullah dengan duduk dengan para sahabatnya seperti ini dalam sebuah halaqah, tiba-tiba ada seorang wanita dari utusan dari istri yang keberapanya itu datang membawa kue dengan nampah. Kemudian Aisyah melihat dari sekejauhan, aduh siapa nih? Ada perasaan cemburu Aisyah. Kemudian apa yang terjadi? Nampak ketika mau disuguhkan di depan para jemaah halaqahnya itu langsung ditampah, ditepak gitu kan, jatuh itu. Kemudian kue itu berantakan semua. Melihat kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung mengambil kue yang berjatuhan itu, dibersihkan kemudian diletakkan kembali. Kemudian wanita tersebut, utusan tersebut disuruh kembali. Dan apa yang terjadi kata Rasulullah? Rasulullah senyum dengan para sahabatnya. Apa kata Rasulullah begitu Aisyah selesai masuk ke dalam kamar? Kata Rasulullah, istriku sedang cemburu. Dan itu aja. Coba kalau kita istri kita pulang ya, semua pulang. Saya mau nyelesain masalah ini juga. Udah langsung kan. Jadi kehidupan rumah tangga ada. Kemudian masalah kecemburuan juga yang kedua, mungkin kita pernah dengar bagaimana kisah ketika Rasulullah selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Seakan-akan Khadijah itu satu-satunya wanita yang memang dicintai, padahal enggak. Tapi memang kondisi demikian bahwa Khadijah itu adalah perempuan yang memang dalam awal-awal Islam itu memiliki kontribusi yang luar biasa dalam dakwah. Jadi wajar ketika Rasulullah SAW ditinggal istri tercinta Khadijah, merasa kehilangan betul. Tapi ternyata namanya juga wanita, Bu. Ketika mendengar ada wanita lain disebut-sebut, pasti ada perasaan cemburu. Tapi ternyata Rasulullah menyikapi biasa-biasa saja. Jadi kembali yang saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya konsep harmonis itu tidak selamanya nggak ada pertengkaran, nggak ada perselisihan, itu salah seperti itu. Selesai ada masalah, hal itu juga diselesaikan. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep ketakwaan. Selesai itu semua masalah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dan konsisten dengan keimanannya, kemudian dia dengan amal soleh ditambah dengan ketakwaan itu, insya Allah rumah tangganya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali saya sampaikan di awal, kalau Mas Asusi dan istri niatnya Bismillah, niatnya untuk ibadah kepada Allah, saya yakin, Bu, pasti nanti akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Tapi kalau sejak awal mungkin siapapun orangnya yang menikah karena ada faktor yang lain selain faktor lain kepada Allah, saya punya keyakinan, Bu, ya sekarang tuh kalau saya perhatikan ya, Bu, ya, artis-artis sekarang tuh kalau nikah itu Masya Allah, itu biayanya nggak sedikit, tuh. Bukan hanya ratusan juta, bahkan miliaran. Ya yuk, acara-acara pestanya itu kan miliaran. Tapi ternyata usia pernikahannya hanya seumur jam, sebentar. Padahal banyak orang yang mensaksikan, ya sudah akad, kemudian banyak orang yang ikut terlibat di dalamnya, tapi ternyata sekali lagi sayang, sangat disayangkan. Maka terakhir, kalau kita sudah menikah, sudah berumah tangga, siapapun, buat termasuk saya, ini lagi nasihatin diri saya sendiri. Mulai batasi pergaulan kita dengan yang bukan mahram. Jadi jangan seperti dulu, kalau kita waktu masih muda mungkin bebas kemana-mana. Sekarang ingat, ada istri. Sama istri pun demikian. Kenapa para artis kalau saya lihat kok rumah tangganya rentan dengannya terjadi perceraian? Karena terlalu bebas dalam pergaulan. Betul nggak, Bu, ya? Saya kadang-kadang nggak kebayang udah suami istri kalangan artis nih, Bu, ya. Tapi begitu ketemu sama teman lamanya itu kan suka cipika-cepiki,
pelukannya gitu erat banget, padahal bukan mahram. Aduh, kadang-kadang mungkin ini yang menjadi penyebabnya. Jadi karena nggak ada batasan, nggak ada jarak dalam pergaulan, itulah yang menyebabkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Maka mulai saat ini dan siapapun dalam saya, termasuk diri saya, jaga batasan-batasan. Dan yang kedua, harus ada keberterus terang, musyawarah kalau dalam bahasa. Suami punya rezeki lebih, sampaikan kepada istri. Karena menurut ulama terdahulu, katanya Bu, suami kalau rezekinya pengen lancar, pengen gampang, itu harus jujur terbuka sama istri. Dan ternyata beberapa kasus yang saya temui Bu, benar adanya. Termasuk saya punya saudara itu ponakan adik saya, itu sering ya cekcok sama istrinya, kemudian juga cerita akhirnya sama istri saya cerita sama saya coba cari-cari akar masalahnya, ternyata memang tidak ada keberterus terangan, terutama dari suaminya itu. Jadi kalau punya uang, diem, nggak pernah cerita sama istrinya, dan istrinya juga ketika memiliki hajat, punya kebutuhan sesuatu, kayaknya seperti kayak ya suami itu kayak ini loh, berat untuk memberikan sesuatu, padahal itu menjadi haknya istri. Nah yang kayak gitu harus dibicarakan semuanya. Jadi ada permasalahan apapun, intinya mari Bu disampaikan, terbuka apa adanya. Karena kalau sudah mulai menutupi satu sama lain, pasti itu awal dari pertengkaran. Dan yang terakhir sekali, saya ingin menyampaikan untuk diri saya juga secara pribadi, batasin diri. Di zaman penuh fitnah seperti ini ya Bu ya, batasi diri dengan hal-hal yang berbau dengan media sosial. Awalnya mungkin biasa teman, kemudian curhat, lama-lama setan. Sudah merasa nyaman, sudah merasa kayaknya nih saya nggak mendapatkan seperti yang saya dapatkan dengan suami saya. Udah mulai begitu. Nah yang kayak gitu nanti lama-lama akhirnya ganti kebablasan. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Dan paling terakhir sekali, ini kita berasuh di bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Syaban. Maka mari Bu, di bulan Rajab ini kita mohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah berkahi semua aktivitas kita, usia kita, kemudian pekerjaan kita, anak-anak kita semua. Sampai kata Rasulullah ada doa, meskipun ini hadisnya dhaif ya Bu ya, ini saya sampaikan hadisnya dhaif, tapi para ulama mengatakan diperbolehkan